Shalom, Sobat Difabel dan saudara-saudara terkasih. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to DDS, DJ Difabel Service. 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service. Kali ini edisi spesial juga, kita memperingati kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat Paskah saya ucapkan kepada kita sekalian, Sobat Difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita akan bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita letakkan segala sesuatunya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, kepadamu kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan bagi kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang paling beruntung karena Engkau bukan hanya mati buat kami, tetapi Engkau sudah bangkit sehingga kepercayaan kami tidak menjadi sia-sia, sehingga kami bukanlah orang-orang malang. Kami bersyukur Tuhan, kami mengagung memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau telah bangkit buat kami, dan kebangkitan membawa kami makin dekat dengan kerajaan Allah. Puji nama Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau menyertai, memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang melayani, mengurapi seluruh Sobat Difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Puji nama Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita merayakan kebangkitan Tuhan kita dengan bersorak-sorai. Kita merayakan kebangkitannya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari katakan, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan
kehidupan kita. Kita mengucap syukur dan kita agungkan karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian. Puji Tuhan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy is overthrown, His power has been made known. God is awesome in His holy place. God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy is overthrown, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan menyambut firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, kami bersukacita dan kami berbahagia oleh karena Engkau telah bangkit buat kehidupan kami. Dan oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau makin mendekatkan kerajaan Allah itu, sehingga kerajaan Allah bukan hanya nanti akan kami nikmati di dalam Yerusalem yang baru, tetapi atmosfer suasana kerajaan Allah sudah bisa dihadirkan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami, bahkan Engkau menyatakan doa buat kami, doa Bapa kami yang membawa kerajaan itu datang di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Tuhan, biarlah kehidupan kami sebagai warga kerajaan Allah, kami boleh menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun tertarik dan boleh datang hanya kepadamu. Ini doa ucapan syukur kami. Saat lagi Tuhan, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu.
Tuhan, urapi hamba-Mu yang kecil ini, Tuhan. Engkau nyatakan pembukaan rahasia firman-Mu, Roh Kudus yang menuntun kami di dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami kuasa daripada firman-Mu, kuasa daripada ibadah yang mengubahkan kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu yang kudus dan berkuasa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali saya menyapa kita semua. Shalom. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah makin dan makin dilimpahkan bagi kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan di hari Paskah ini. Biarlah kita sama-sama senantiasa memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit buat kehidupan kita. Kita akan segera bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema kebangkitan Yesus makin mendekatkan kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Mari kita membaca. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus telah membuktikan bahwa dia telah mati. Bukti-buktinya adalah penderitaannya selesai di atas kayu salib, dan begitu banyak saksi yang menyaksikan tentang kematiannya. Kemudian Yesus juga membuktikan bahwa dia telah bangkit dari kematian dan dia hidup kembali. Ada banyak bukti dengan tanda-tanda dan saksi-saksi yang ada. Bahkan selama 40 hari setelah kebangkitannya, dia berulang-ulang menampakkan diri kepada rasul-rasul, kepada murid-muridnya, dan memberitakan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini menarik ya. Kalau kita melihat kapan sih sebenarnya Yesus mulai memberitakan tentang kerajaan Allah? Justru pada saat mulai adanya penganiayaan, kita bisa melihat setelah Yohanes ditangkap oleh Herodes. Oleh karena dia menegur Herodes, karena dia mengambil istri dari sepupunya sendiri. Kemudian Yohanes dipenjarakan. Yohanes menyatakan berita tentang pertobatan, berita tentang kesucian, tetapi Herodes malah memenjarakannya. Dan disitulah Yesus mulai menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Kita diminta untuk bertobat karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Kita akan membaca itu dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kemudian kita membaca dalam Matius 4 ayat 17, tapi sebenarnya kita bisa baca mulai dari ayat 12 ya. Tetapi kita akan membaca ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi saudara-saudaraku, ketika Yesus mulai melayani di wilayah Galilea ini adalah mulai memasuki wilayah bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat itu ada di daerah Zebulon dan Naftali. Disitulah mulanya berita tentang kerajaan Allah ini dikumandangkan oleh Yesus. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya banyak orang akan menerima terang kebenaran dan keselamatan, terutama orang-orang di luar bangsa Yahudi, di luar orang-orang Israel, ini juga akan menerima terang keselamatan. Kemudian kita melihat tujuan dari pemberitaan Injil ini juga
berkaitan erat dengan amanat agung Tuhan, yaitu supaya kita menjadikan semua bangsa, semua orang menjadi muridnya dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan baptisan itu menyatakan sebuah deklarasi bahwa jika seseorang percaya kepada Yesus kemudian menjadi murid Yesus dan dibaptis, maka dia sedang beralih status menjadi warga kerajaan surga atau warga kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus mau supaya kerajaan Allah itu semakin diperluas dan semakin banyak orang yang memasukinya, semakin banyak penghuni kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Tetapi pergerakan ini ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang bahkan yang justru menghalangi untuk orang lain itu bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Mereka sendiri adalah orang-orang yang tidak masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka menghalangi orang lain untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kita akan melihat siapakah mereka itu. Apakah jangan-jangan kita juga termasuk di dalamnya? Kita membaca dalam Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi ini aneh ya, dia sendiri nggak masuk, tapi juga orang lain kepingin orang lain juga nggak boleh masuk. Inilah yang harus kita antisipasi, yaitu kita perhatikan di sini. Siapakah orang-orang Taurat dan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Kita melihat Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Apa artinya orang-orang munafik? Mereka hanya tahu beragama, mereka pandai firman Allah, tetapi mereka sendiri tidak pernah mau hidup mempraktekkan firman Allah. Mereka hanya menjadi seorang agamawi saja, dan mereka juga membawa orang, tetapi kepada agama mereka. Inilah yang sangat berbahaya. Hidup yang seperti ini justru akan menjadi sandungan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau dibaptis mengalami kelahiran baru. Dan dengan demikian, jika kita menjadi seperti ini, kita akan menjadi penghalang bagi orang lain yang mau masuk menjadi warga kerajaan surga. Mari kita introspeksi kehidupan kita. Apakah selama ini kita hanya sekedar orang yang beragama? Kita benar-benar tidak hidup menurut teladan yang Tuhan Yesus telah nyatakan di dalam kehidupannya selama dia di bumi. Itu contoh paling gamblang yang Tuhan nyatakan, karena dia sudah menjadi manusia. Jadi dia menjadi kiblat yang tepat untuk kita menteladani. Karena kalau kehidupan kita tidak meneladani Yesus Kristus, maka itu tadi kita akan menjadi orang-orang yang munafik. Kita menjadi orang-orang yang celaka. Dikatakan di sini ya, hidup kita menjadi celaka. Karena apa? Karena kita jauh dari kerajaan surga. Bahkan kita tidak masuk di dalam kerajaan surga. Padahal jelas-jelas di dalam kitab Wahyu, siapa sih orang-orang yang tidak masuk dalam kerajaan surga? Itulah anjing-anjing disebutkan, tukang-tukang sihir, pendusta, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat dalam kitab Wahyu. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mati untuk kita, tetapi dia bangkit supaya kita hidup di dalam kebenarannya, supaya kita mampu meneladani dia, supaya kita menjadi murid-murid Yesus yang hidup di dalam pembenarannya, dan kita juga mengalami kelahiran baru. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Sehingga pada saatnya nanti Tuhan akan menyatakan janjinya. Apa itu janjinya? Yaitu memenuhi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang adalah pribadi Allah. Sehingga saudara-saudaraku, ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kehidupan kita akan dibawa kepada seluruh kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Kebenaran inilah isi daripada kerajaan surga. Selain juga damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, kita bisa membaca itu di dalam Roma 14 ayat 17. Jadi saudara-saudaraku, kuasa kematian Yesus mengampuni segala dosa-dosa kita, tetapi kuasa kebangkitan Yesus akan membawa kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam suasana kerajaan Allah, suasana kerajaan surga. Jadi saudaraku, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah awang-awang nanti akan terjadi, tetapi saat kita berada di dalam dunia ini, kita sudah bisa merasakan atmosfernya. Itulah yang akan menjadikan kita sebagai warga kerajaan surga. Bahkan juga akan memampukan kita untuk kita bisa membawa orang lain menjadi warga kerajaan surga. Sehingga saudara-saudaraku, kerajaan Allah itu semakin diperluas dan diperbesar. Puji nama Tuhan. Mari kita jadikan kehidupan kita untuk kita bisa mengalami kuasa kematian Yesus, untuk kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus, sehingga kita pun nantinya akan mengalami kuasa dalam kemuliaannya. Luar biasa saudara-saudaraku. Kalau kita melihat bagaimana tabernakel yang adalah gambar pola daripada pola ibadah daripada kerajaan surga, ketika kita melihat susunan tabernakel itu, ketika kita memasuki tabernakel mulai dari pintu gerbang, di situ kita akan melihat suatu progres dan kita semakin dibawa mendekat kepada ruang Maha Suci, di mana di situ ada tabut perjanjian, tempat bertemunya kita dengan Tuhan. Di situ kita mengalami Shekinah glory, terang kemuliaan Allah. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai dari pintu ruangan Maha Suci itu terbelah dua, sehingga akhirnya akan membuat kita semakin dekat dan makin dekat dengan Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Inilah satu pengajaran yang daripada Tuhan, yaitu pengajaran Kristus, di mana terdapat di dalamnya pola kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan satu doa yang luar biasa, yaitu doa Bapa Kami, doa yang makin mendekatkan kita dengan atmosfer kerajaan surga. Mari saudara-saudaraku, kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk kehidupan kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus, dan nanti kita akan semakin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, kita bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana dinamisnya Roh Kudus itu kepada setiap orang yang mau diutus, yang mau dipakai, sehingga mereka menjadi agen-agen kerajaan surga yang membawa banyak orang masuk di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, inilah renungan yang singkat, tetapi buat saya ini menjadi kekuatan, ini menjadi motivasi yang baik supaya kehidupan kita bukan menjadi kehidupan yang agamawi saja, kehidupan yang hanya event-event saja. Kita memberitakan tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang kenaikan Yesus ke surga, tentang apa saja. Jangan kita menjadi seperti itu, tetapi hiduplah di dalam teladan Tuhan Yesus Kristus secara utuh. Inilah yang bisa saya sampaikan secara singkat, tetapi biarlah ini memberkati kita semua, memberkati seluruh sobat difabel,
Jangan pernah minder, jangan pernah takut. Sobat Difabel pun bisa dipakai untuk menjadi agen-agen kerajaan surga, untuk bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita akan sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa, tetapi terlebih dulu mari kita akan memuji Tuhan. Mari kita menghadirkan senantiasa kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Amin. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi agen-agen kerajaan surga, supaya kami menjadikan semua bangsa, semua orang murid-Mu, dan membawa mereka, membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga kehidupan mereka boleh mengalami kelahiran baru
dan boleh menikmati janji-Mu, yaitu kepenuhan daripada Roh-Mu yang kudus dengan karunia-karunia yang akan dahsyat Engkau curahkan bagi kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini hidup kami hanya menjalankan agama semata-mata. Ampuni kami jikalau kehidupan kami menjadi penghalang bagi orang lain untuk memasuki kerajaan surga. Tuhan, tolong kami, ampuni segala kesalahan kami, bawa kami dalam kebenaran-Mu, mampukan kami dengan kuasa kebangkitan-Mu untuk kami menghidupi kebenaran-Mu. Itulah suasana kerajaan surga yang kami mau hadirkan di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah kehadiran kami sebagai murid-murid-Mu selama kami ada di dunia ini, kami boleh menyukakan hati, kami juga boleh menyukakan hati sesama manusia kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami, sehingga kami masih bisa mengalami kuasa kebangkitan. Untuk kami bergerak sambil menantikan kedatangan-Mu kelak untuk menyebut kami masuk dan memerintah di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami serahkan semua Sobat Difabel ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu setiap kondisi kami, apapun rintangan halangan yang kami hadapi, tetap Tuhan akan menolong kami untuk kami menjadi agen-agen kerajaan surga, membawa banyak orang datang kepada kerajaan surga, membawa orang menjadi warga kerajaan surga, sehingga kerajaan surga itu semakin diperluas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana, yang membawa kami dalam pengertian yang benar. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami mau menjadikan kehidupan kami sebagai teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih segala pergumulan kami. Mungkin masih ada saudara-saudara kami yang mengalami pandemi COVID-19. Mereka diisolasi, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah-rumah. Tuhan, Engkau menolong dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka, kuatkan iman mereka untuk mereka tidak goyah dan meninggalkan Engkau. Kau nyatakan otoritas-Mu pasti yang terbaik. Jika Engkau yang menyembuhkan, Engkau pasti akan menyembuhkan Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam waktu, karena waktu-Mu selalu tepat buat kami. Juga memberi penghiburan, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh keluarganya, anak, mungkin suami atau istri atau siapapun juga keluarga mereka. Mereka boleh berduka sesaat saja Tuhan, tetapi Roh Kudus akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka untuk mereka tetap move on, melangkah maju sebagai agen-agen kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Kami serahkan jikalau masih ada saudara-saudara kami dalam sakit penyakit yang lain, Kau jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengusirkan segala kuasa jahat iblis, penyakit apapun di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, biru-Mu menyembuhkan mereka. Kau juga menolong saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan apapun bentuk permasalahan itu. Engkau pasti memberikan jalan keluar bagi kami. Kami masih berdoa untuk bangsa dan negara kami yang juga masih mengalami pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Bahkan hari-hari ini keadaan yang mencekam, banyak teror di mana-mana Tuhan. Tetapi Tuhan tolong supaya bangsa kami mampu melawan segala ketakutan, segala teror itu juga dengan tetap menyatakan kasih. Terutama kami adalah anak-anak-Mu. Biarlah kami menyatakan kasih kami, sekalipun kami harus dibenci, sekalipun kami harus dianiaya, sekalipun kami harus kehilangan nyawa kami. Kau memberkati bangsa negara kami, aparat keamanan seluruhnya, komponen bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga tim medis, juga proses vaksinasi yang sudah mulai berjalan baik. Banyak orang yang mulai divaksin. Tuhan, kami percaya Tuhan sedang mengerjakan, Tuhan sedang melawat bangsa kami dengan kebaikan. Dan pada saatnya nanti kami akan dipulihkan daripada pandemi COVID-19. Tuhan, Kau gagalkan setiap rencana jahat orang-orang yang meneror. Tuhan,
balikkan mereka untuk mereka boleh percaya kepada Engkau. Kami percaya dan yakin Engkau masih memberikan mereka kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-gerejamu dalam tangan-Mu, supaya gereja-gerejamu boleh menjadi kesaksian yang baik, boleh menjadi contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga kami pun memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami masih juga menyerahkan bangsa-bangsa yang lain ke dalam tangan-Mu. Mereka mungkin menghadapi pandemi COVID-19, apapun permasalahan itu, Kau akan menolong mereka, memberikan jalan keluar, memakai setiap anak-anak-Mu yang ada di sana untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, izinkan kami mengulurkan tangan kami untuk kami memohon berkat ilahi yang dari surga, yaitu berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkat-Mu ini akan kami alami saat ini, bahkan sampai dengan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu yang luar biasa ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu untuk salurkan berkat-Mu kembali. Puji Tuhan. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Bagi saudara-saudari yang terkasih yang ingin berbagi berkat kepada Sobat Difabel, bisa mentransfer ke Bank BCA
atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 8220437 460. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.